Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang kekasih, dalam suatu webinar Keys to Successful Life Improvement. Dan pada hari ini kita masuk kepada materi yang kedua dari 13 minggu, dari minggu lalu sampai tanggal 27 Desember. Judul kita pada saat sekarang ini adalah Discover the Universe and Awesome You. Temukanlah akan alam semesta dan diri Anda yang sangat luar biasa. Yakinlah ada realita dan lakukanlah sesuatu tentang hal tersebut. Minggu yang lalu kita telah menemukan 5 kunci yang luar biasa untuk kita bisa sukses dalam apapun juga. Pertama adalah miliki suatu visi yang benar yang menjadi tujuan Anda. Kedua, carilah suatu jalan atau strategi yang pasti berakhir di tujuan yang benar atau di visi atau goal tujuan Anda. Setelah itu Anda harus berjalan, buat action. Tanpa itu Anda tidak akan sampai di tujuan. Dengan hanya percaya bahwa tujuan ini benar dan jalan ini benar, tanpa melakukan kepercayaan itu. Dan yang keempat, rumus yang kita temukan bahwa untuk sukses, Tuhan harus membuat bagian alam. Tetapi Anda harus melakukan bagian Anda. Ora et labora, berdoa dan juga melakukan sesuatu. Yang kelima, bahwa Anda harus selalu koneksi dengan sumber energi. Untuk fisik harus makan, harus ada oksigen, harus ada bahan-bahan pendukung. Untuk kerohanian harus selalu berdoa, bermeditasi, dan berhubungan langsung dengan Tuhan. Connect dengan sumber kekuatan. Dan saudaraku yang kekasih, kita telah diberikan satu tugas untuk menuju minggu depan, di mana kita akan menetapkan suatu impian atau suatu goal, dan kemudian dalam beberapa minggu setelah itu, kita akan membuat suatu strategi dan melakukan strategi tersebut. Maka saya mengajak saudara untuk meninjau seluruh kehidupan Anda dari lahir sampai saat ini untuk menerawang ke depan suatu hal yang sangat indah yang masih bisa terjadi bagi diri saudara dalam sisa kehidupan Anda, berapapun waktu yang tersisa tersebut. Maka kita akan bertanya saudara, apa keyakinan saudara mengenai alam semesta ini? Ini sangat hakiki, dan itu yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Discover the universe and discover yourself. Kemudian saudara harus temukan bahwa saudara memiliki kekuatan-kekuatan dan saudara memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ini akan kita gunakan di dalam life improvement, life strategy for improvement. Dan sebutkan paling tidak 5 pengalaman hidup yang telah mengubah perjalanan hidup Anda untuk menjadi lebih baik. Dan semoga dalam 3 bulan ke depan ini, saudara akan menemukan lagi hal-hal yang akan mengubah hidup saudara. Karena ini didasarkan atas realita alam semesta. Apa itu? Mari kita pelajari. Apa itu alam semesta? Alam semesta itu adalah satu kawasan yang sangat luas, yang tidak bertepi, yang tidak pernah tidak ada, selalu eternal atau selalu abadi, di mana segala sesuatu ada dan segala sesuatu terjadi. Kawasan yang tak berbatas, saudara boleh bayangkan itu tidak bisa. Saudara berjalan, oh ini ada batas, masih ada lagi batasnya. Saudara berjalan, masih lagi ada batasnya. Jadi, saudaraku yang kekasih, alam semesta ini adalah sangat luas, selalu ada, dan di sana segala sesuatu terjadi dan segala sesuatu ada. Ada apa di dalam alam semesta? Ada 2 hal, saudaraku. Yang pertama adalah realita, dan yang kedua adalah informasi. Ini yang kita akan dalami
pada saat sekarang ini. Lalu, yang pertama adalah realita. Apa itu realita? Oh, realita itu fakta, kenyataan. Baik, itu adalah hal-hal yang benar-benar ada. Hal-hal yang betul-betul ada atom-atomnya, ada energinya, dan itu adalah kejadian-kejadian yang betul terjadi di dalam alam semesta. Itu realita. Bahwa saya ini Supit. Supit itu turunan dari siapa dan di mana. Ini suatu hal yang real. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, kemudian realita itu terbagi 3. Realita itu ada realita gaib, roh, dunia roh, yang disebut adikodrati atau supernatural. Itu tidak diatur oleh hukum alam. Tetapi kita yakin, bagi orang yang tidak percaya Tuhan, mereka percaya yang disebut metafisik. Hal-hal yang aneh tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam yang biasa. Nah, yang kedua adalah realita natural, fisikal. Ada atom, ada ini. Inilah yang sains coba gumuli, yaitu alam fisik, bintang-bintang, atom, energi, dan segala sesuatu. Dan yang ketiga, saudara, tidak bisa disangka bahwa ada realita historis, kejadian-kejadian tertentu. Saudara, ada subuh, ada lohor juhur, ada azhar, ada maghrib, ada lahir, ada jadi tengah umur tua, dan meninggal dunia. Ini adalah realitas sejarah. Saudara pernah lahir, saudara sedang hidup, dan saudara akan meninggal dunia, dan kemudian ada hidup setelah kematian. Dan apa yang akan terjadi? Dulu saudara sehat, sekarang masih sehat, dan besok mudah-mudahan tetap sehat. Atau dulu saudara sehat, kemudian jatuh sakit, kemudian berkembang menjadi komplikasi-komplikasi. Dan ini bisa dibalikkan kembali. Sudah gula darah tinggi, sudah kanker, sudah sakit ini, bisa dikembalikan lagi. Histori ini, apakah bisa diubah atau dipengaruhi? Kita melihat catatan-catatan biografi, kitab suci Alkitab adalah suatu catatan sejarah yang benar-benar terjadi. Di situ ada unsur supernatural, fisikal, dan historical yang benar. Baik, saudaraku, lanjut. Hal yang kedua yang ada di alam semesta adalah informasi. Apa itu informasi? Informasi itu keterangan, deskripsi, data, berita, katanya tentang realita. Informasi itu bukan realita dengan sendirinya, tetapi keterangan tentang realita. Description of reality. Ada berapa jenis informasi? 2. Yang benar dan yang tidak benar. Yang disebut truth. Hal-hal yang benar terjadi, hal-hal yang benar ada. Dan hoax. Hal-hal yang tidak benar ada dan tidak pernah terjadi. Jadi saudaraku, untuk kita sukses, kita harus bersandar kepada truth. Dan kita harus tolak hoax, kebohongan. Kita harus berhubungan dengan kebohongan, iya. Tetapi untuk menjadi jeli dan menolaknya, bukan untuk menerimanya dan menghidupkannya. Berjuta-juta orang sudah minum alkohol dan mereka semua hancur kehidupannya. Tidak perlu kita harus mengikutinya. Berjuta-juta orang sudah mendapatkan penyakit oleh karena pola hidup yang salah. Kita tidak perlu menghidupinya kalau kita percaya fakta-fakta tersebut, data-data tersebut, berita-berita tersebut yang benar. Dan tolak informasi-informasi yang salah dan tidak benar. Itu menyesatkan dan berbahaya. Dan amaran-amaran itu sudah berbukti. Dan hukuman yang terbesar daripada mempercayai kebohongan masih ada di hadapan kita. Api neraka. Api neraka itu kasih Tuhan. Bukan Tuhan membenci orang-orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Dan orang yang membungkus diri dengan dosa, yang terbabi dengan dosa akan hilang, saudaraku. Tetapi orang yang datang kepada inti alam semesta,
penguasa alam semesta, satu-satunya yang ada di alam seluruh alam semesta. Bayangkan alam semesta begitu besar, tetapi di segala penjuru alam semesta ada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan serba sekalian alam. Mari hening sejenak, mari hening sejenak dan pikir mengenai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhan itu? Berapa kecil Tuhan itu? Berapa bohong Tuhan itu? Berapa lemah Tuhan itu? Oh tidak, saudaraku. Sebaliknya maha kuasa, maha tahu, maha kasih, maha adil, maha penyayang, maha macam-macam maha. Hanya yang baik yang ada pada Allah. Itu informasi. Nah sekarang informasi yang benar. Informasi yang benar itu adalah keterangan tentang realita, waktu diperiksa cocok dengan realita. Katanya ada New York, benar-benar ada New York. Katanya ada Tondano, betul-betul ada Tondano. Katanya benar-benar ada Atlanta, betul ada Atlanta. Katanya ada Atlantis, oh saudara, Atlantis, kota di bawah laut yang ada Putri Duyung, itu dongeng. Tidak perlu kita percaya hal tersebut. Jadi kebenaran itu dibuktikan pada waktu diuji. Kita pergi ke sana, ada. Surga ada. Setelah kita tunggu-tunggu, wah, tidak ada surga. Atau betul ada surga. Tetapi sudah ada di situ makan daging, babi, ikan. Di surga pesta pora dengan daging-dagingan. Surga macam mana ini? Itu surga yang palsu, saudara. Maka kita harus tahu apa itu benar, apa itu salah. Apa itu kesalahan atau ketidakbenaran, kepalsuan. Informasi, keterangan tentang realita yang waktu diuji, diperiksa, tidak cocok dengan realita. Katanya, saya ini adalah orang Manado. Tetapi setelah periksa, oh bukan. Dia anak Afrika atau dari Amerika atau tempat yang lain. Bukan dari sana. Jadi apakah Ruben Vicente Tico Supit adalah seperti itu? Nanti kita uji. Dan uji diri saudara. Saudara ada keturunan Belanda. Karena lihat genetikanya putih dan ini. Itu sejarah Minahasa. Dan bisa ketahuan. Oh saudara gelap pada ini. Ada campuran Melanesianya. Oh ada Chinese-nya. Ada campuran Austronesianya. Oh ada seperti Kemelayu-Melayuan. Oh Austroasianya. Kita bisa mencari kebenaran dari 3 putra Nuh yang menyebar dan menjadi menara Babel. Kemudian Nimrod, seorang keturunan Ham yang berkulit hitam, memimpin. Dan kemudian sejarah. Nanti kita akan bicara sejarah, saudara. Karena itu realita. Dan sejarah, saudara, adalah harus sehat, harus bahagia, harus sukses, harus masuk surga. Tapi kenapa terjadi keadaan yang lain? Itu realita dunia fana. Realita dunia yang benar adalah Taman Eden Firdaus. Luar biasa, kita sedang menggali hubungan antara Alkitab dengan kesehatan. Dan hubungan kita dengan Alkitab dan kesehatan dan sukses dan kebahagiaan diri kita sendiri. Kebenaran terbagi 2 lagi, saudara. Faith-based dan evidence-based. Faith-based itu adalah kata Allah. Itu informasi langsung dari Tuhan kepada manusia melalui nabi-nabi dan perantara melalui messenger-messenger. Dan evidence-based adalah science. Allah berbicara tidak langsung kepada manusia, tetapi melalui penyelidikan ilmiah, riset-riset yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis. Itu juga kebenaran. Dan itu sudah ada. Dan ini 2 hal yang sangat-sangat penting. Saudara dan saya harus percaya kepada iman kita, kepada kitab suci masing-masing kita. Dan kita pilih Alkitab. Dan juga sebagai advent roh nubuat. Saudaraku, beranikah saudara bakar Alkitab? Kenapa tidak? Apa saktinya Alkitab? Kalau dibakar tidak terbakar, diludahi tidak rusak, dirobek tidak robek, dibuang tidak hancur. Alkitab itu biasa-biasa saja. Mau dihancurkan, hancur. Tapi kita boleh bertanya, apakah saudara berani matikan Alkitab, tetes darah karena Alkitab? Ya, saya ikhlas, rela matikan Alkitab.
Kenapa? Karena kertasnya tidak bisa rusak? Bukan. Karena isinya adalah truth, informasi yang benar. Ada kesalahan Alkitab, tunjukkan saudara. Di mana Alkitab salah? Kalau ada salah, coret. Ini ayat ini tidak benar. Ambil spidol hitam, coret. Alkitab tidak benar. Buang Alkitab. Tidak, saudara. Alkitab itu benar. Apa membuktikannya? Nubuatan, saudara. Tidak ada nubuatan yang tidak digenapi, kecuali nubuatan yang bersyarat. Nubuatan yang bersyarat tidak dipenuhi, tidak jadi. Tetapi nubuatan yang Tuhan katakan akan terjadi. Ini, itu terjadi semua. 600 tahun sebelum Isa Al-Masih, Yesaya berkata bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak. Terjadi 300 tahun. Mikah berkata sebelum Yesus, Bethlehem, walaupun engkau paling kecil di Yudea, tetapi daripadamu akan terbit. Dan terjadi. Yesus lahir. Yesus berkata, minta tanda, tidak ada tanda selain Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus 3 hari di perut ikan. Tanda anak manusia adalah 3 hari di perut bumi. Benar terjadi, saudara. Jumat dia mati, Sabtu dia istirahat, Minggu dia bangkit. Seluruh dunia mengakui itu. Catatan-catatan sejarah ada karena kita sudah hidup di zaman Romawi, di mana sudah zaman sejarah historik. Tidak ada waktu yang hilang. Tanggal-tanggalnya jelas, apalagi diperiksa dengan kalender kosmis sekarang sudah bisa. Kita tahu hari apa, bahkan buka musim apa, gempa bumi terjadi pada tahun berapa, bisa diukur, bisa diketahuinya. Jadi saudara, kebenaran yang sangat benar adalah Alkitab dan sains yang cocok dengan Alkitab. Alkitab mempunyai 4 doktrin utama. Kalau Alkitab ini diremas, semua doktrinnya tinggal 4. Pertama, doktrin yang paling penting adalah doktrin tentang adanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Saudara percaya itu. Dan bahwa Allah yang oknum kedua adalah pencipta, yang juga penyembuh dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Dan kedua, harus percaya Allah mencipta Taman Eden, makanan vegetarian, ibadah hari Sabat, perkawinan monogami, tinggal di rumah yang 100% natural alami. Tidak ada perbuatan manusia waktu itu. Tetapi Tuhan izinkan manusia untuk menjadi manajer bumi, kelola, semuanya kuasai. Lalu Tuhan bilang ini dan itu. Tuhan menciptakan kodrat. Saudara-saudara kita menyebutkan kodrat. Itu rancangan ilahi, God's purpose dalam setiap ciptaannya. Kemudian setelah yang tercipta, doktrin ketiga, Allah memelihara. Jangan takut, Matius 6. Makananmu, pakaianmu, seperti bagaimana Tuhan pelihara burung dan bunga lili, kamu juga akan dipelihara. Jangan ragu-ragu bahwa Allah memelihara. Saudara masih hidup sampai saat ini. Dan besok akan aman ataupun diamankan. Yang keempat, pasti Tuhan memulihkan. Sudah terbukti. Karena dosa, apa yang Tuhan ciptakan dan pelihara rusak, menderita, sakit, mati. Tapi Tuhan boleh sembuhkan. Yesus sudah menyembuhkan penyakit apa? Semua penyakit. Yesus menyembuhkan orang mati, bangkit kembali. Alam yang kacau, badai, tenang. Iblis ribuan, dia bisa usir. Dosa seberat apapun bisa. Sorga, dia bisa undang dan dia menjadi penerima pintu gerbang di sorga. Oh, luar biasa, saudaraku. Harus percaya itu dan maka gunakan itu untuk kesehatan dan sukses kita hari ini. Dan saudara, ada 3 era dari manusia punya eksistensi menurut Alkitab. Pertama adalah era kesempurnaan awal, yaitu Taman Eden. Kedua adalah era ketidaksempurnaan, yaitu dunia fana, sangat sampai sekarang ini. Dan yang ketiga, realita mengenai era yang ketiga, yaitu kesempurnaan dipulihkan, yaitu langit dan bumi yang baru, sorga. Di sana kita sedang pergi ke Eden yang dipulihkan. Dan kita akan kembali ke rencana mula-mula, makanannya vegetarian, perkawinannya sudah ada yang khusus. Tuhan Yesus berkata di sorga tidak lagi seperti suami dan istri ada hubungan seks, tidak lagi melahirkan, tidak akan ada lagi manusia pikiran baru yang bisa
duga-duga dan menimbulkan dosa untuk kedua kali. Tidak akan ada lagi dosa muncul secara dua kali. Tetapi itu semua sedang misterius, tapi sudah disampaikan secara garis besar. Jadi saudaraku, inilah filosofi Kristen mengenai kesehatan. Nanti kita akan bicara mengenai kesehatan. Filosofinya adalah Tuhan mencipta, memelihara, dan menyembuhkan manusia-manusia yang sempurna sebagai laki-laki ataupun wanita di lingkungan-lingkungan yang ideal. Taman Eden, di sorga, dan sekarang sedang dipulihkan di dunia fana. Jadi tidak usah terlalu khawatir mengenai keadaan, tetapi takutlah akan Tuhan dan takutlah akan melanggar akan aturan alam dengan konsekuensi-konsekuensi yang serius, tidak main-main. Tetapi konsekuensi serius itu ada penangkal luar biasa, ada jubah putih, ada salep mata, ada obatnya, ada emas tulen yang bisa membantu saudara sehingga saudara sukses, kaya, berbahagia dalam arti yang benar. Dan itu yang kita mau pelajari. Bagaimana kita sehat. Bukan dengan Dr. Ruben, Pak Freddy Pawuruntu, dengan teman-teman kita yang lain dan lain-lain. Banyak sekali sekarang ini pembicara-pembicara. Tetapi kita mau berdasarkan kepada